pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai kita punya pelajaran, satu orang maju di depan untuk memimpin doa. Oke. Lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku, ayo maju
kedua tentang apa? Saling menghargai dan menghormati dengan memeluk agama yang berbeda. Jadi pada pertemuan yang ketiga ini kita masuk di bab 3 ya, tentang hendaknya saling menghormati dalam keragaman. Tetapi di pertemuan yang keberapa? Yang kedua. Jadi tujuan kita yaitu tentang peserta didik mampu mendeskripsikan saling menghormati dan menghargai antara sesama agama dan agama yang berbeda. Sekarang ini ada buku ya, ibu kasih kalian lihat dan sambil ibu menjelaskan di depan. Nah, sekarang lihat itu gambar. Itu gambar dia menjelaskan tentang apa anak-anak? Itu gambar tentang saling menghormati dan menghargai. Jadi itu gambar satu orang menjelaskan apa yang maksud apa dari itu gambar. Jadi menjelaskan tentang apa? Menjelaskan ada berapa orang, mereka sedang berulang satu Muslim, satu Kristen. Terus apa yang mereka lakukan? Membaca buku. Terus setelah membaca buku apa yang mereka lakukan? Lanjut ceritanya nih Bu Ayu. Nah, yang orang Muslim ini, jadi tepuk tangan dulu untuk Ayu. Jadi itu ada percakapan antara dua sahabat ya. Mereka berbeda agama. Satu agama apa? Islam, satunya agama. Mereka sedang belajar bersama. Ketika mereka sedang belajar bersama, yang Muslim mendengar apa? Suara azan dan dia meminta izin kepada temannya. Saya izin dulu ya, saya mau pergi sholat. Terus temannya yang beragama Kristen silahkan. Nah, itu contoh saling menghargai dalam berbeda agama. Sekarang ibu mau tanya, pernah tidak kalian melakukan yang seperti di gambar tersebut? Pernah? Coba kita jelaskan. Siapa kali? Pernah. Terus? Pernah bagaimana? Di rumah atau di sekolah? Kamu mau jawab? Bisa nggak jawab? Tepuk tangan untuk sahabat. Jadi ketika sampai begitu ya, dia pernah melakukan seperti ini. Jadi persaudaraan kita itu bukan hanya persaudaraan sesama muslimnya, tetapi mencakup semuanya ya. Walaupun kita berbeda agama, kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, tetap kita semuanya adalah saudara. Selanjutnya kita masuk di toleransi. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah toleransi. Toleransi itu adalah apa? Saling menghargai dan menghormati. Jadi toleransi itu diwujudkan dengan satu, yaitu memberi kebebasan kepada orang lain. Jadi orang lain mereka mau menyembah apa saja terserah mereka ya, itu haknya mereka, itu kebebasannya mereka. Terus yang kedua, mengakui hak setiap individu. Setiap individu itu mempunyai haknya masing-masing ya. Contohnya Mustafa dia ingin sekolah di SD baru. Terus ada Mustafa Ali dia ingin sekolah di sekolah lain. Yaitu haknya masing-masing diri ya. Kita tidak boleh memaksa. Mustafa tidak boleh memaksa dia punya saudara untuk sekolah di sini karena dia mempunyai haknya sendiri ya. Lanjut yang ketiga adalah menghormati keyakinan orang lain. Di Indonesia ada berapa keyakinan? Ada 6. Apa? Islam, Kristen, Katolik, Buddha,
mereka itu ada 4 keyakinan. Islam, Kristen, Hindu, dan Katolik. Ini 4 agama yang berbeda. Apa yang diperlukan dalam 4 agama yang berbeda? Kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang keempat yaitu saling mengerti. Antar sesama teman kita harus saling mengerti ya. Antar sesama kakak adik harus saling mengerti. Dengan orang tua juga di rumah kita harus saling mengerti. Sekarang kita masuk di contoh toleransi. Contoh toleransi itu yang seperti tadi bilang ya, kita banyak agama di sini ya, banyak keyakinan. Contohnya itu ya, itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Terus masuk di toleransi dan batasannya. Apa itu toleransi dan batasannya? Toleransi dan batasannya. Jadi kalau toleransi dan batasannya itu ada di cara kita beribadah ya. Cara beribadah kita berbeda ya dengan agama lain. Kita tidak boleh mencampurkan dua agama yang berbeda ya. Jadi kalau agama Islam dia cara beribadahnya keyakinannya berbeda. Kalau agama Kristen cara ibadahnya keyakinannya juga berbeda dengan Islam. Katolik pun juga begitu ya. Cara ibadahnya keyakinannya dia kepada siapa itu berbeda dengan agama Islam dan Kristen. Dan Hindu pun begitu ya. Cara mereka beribadah dan keyakinan Tuhannya berbeda. Terdapat di Quran surat apa yang menjelaskan batasan toleransi? Surat Al-Kafirun. Coba kita lihat di ayat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budun ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selamat dulu sama kelas 4. Jadi surat Al-Kafirun itu dia penegasannya tentang cara ibadah agama itu berbeda ya. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu intinya adalah untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Jadi tidak boleh dicampur adukannya. Sekarang Ibu sudah bisa jelaskan tadi kan? Ibu mau kasih kalian tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Jadi Ibu mau pilih apa ketuanya, apa wakilnya. Semua berdiri. Isi pena di atas meja. Isi pena di atas meja. Ini Bayu. Cepat sudah. Apa yang cepat? 2 orang dia jadi ketua ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, pena. Maju. Bayu maju. Nah, Ibu sudah dapat 2 orang ya. 2 orang ini kelompok 1 tadi, yang kedua adalah Ubed, yang kedua Bayu. Sekarang Ibu mau cari 2 orang yang masuk di kelompoknya Ubed. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, pena. Ini siapa ini? Iqbal dengan apa masuk di kelompoknya Ubed, Arvita masuk di kelompoknya Bayu. Sekarang kan sudah berapa kelompok kan? Sekarang sesuai kelompok. Jadi ini ada lembar kerja peserta didik. Ini yang pertama kelompok ya. Ini untuk Bayu dan ini untuk
ada LKPD kerja kelompok ya. Jadi kerja kelompok. Sekarang ibu akan buka dia punya video yang pertama. Iya. Ini kan yang sebenarnya dibilang itu kalian. Sekarang dia di sini. Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat. Demikianlah kita tinggal di lembah di bentangan Bethel. Pembahasan perjanjian Mesias. Ada dua perkenaan. Tadi tentang Musa tidak diperkenan memasuki tanah. Jadi yang kedua Pertama, ini ya, cerita yang pertama tentang toleransi. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel Paling dekat saya ibu paling dekat. katalah Yosua Ini pena ya pakai pensil. Jadi ini ada cerita ya tentang toleransi Nabi Muhammad dengan si pengemis buta. Ya, tahu dia kan kerjanya di tempat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kota Madinah menjadi Sambil dengar sambil kerja tempat insya yang Allah. sangat aman. Ya, pertama, bapak kita sering dikunjungi para pedagang anggaran kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, sesuai dengan kedamaian
Dia itu seorang pelukis yang dibutuhkan di masa ini. Musa tidak Siapa akan namanya? melihat atau Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan berpusatkan hati. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. sama saya tahu. Kenapa Nabi mereka tidak tahu diri sendiri? Siapa engkau? Engkau pemurah segalanya. Luar biasa. Ada sesuatu yang berkaitan dengan emas. Marilah bersamaku sebentar. Akan menceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh tidak memungkinkan. Aku jadi akan bersama. Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Belumkah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini? Demikianlah saudara-saudara, Rasulullah sendiri mencari Rasulullah berfirman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahku. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah dengan ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada kebiasaan lagi yang belum pernah ayah lakukan. Kecuali satu. Oh iya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi jika Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyapa seorang pengisir wanita yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana engkau sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang kau minum makan. Begitu rupanya. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama kau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lama. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pemuda itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya dia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? mendengar ocehan si penulis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Nah, kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikan makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Kau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau pernah aku menemukan dia. Hah? Lalu
itu adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Kau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang kau maksudkan itu sudah meninggal 25. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Abu Bakar itu umurkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal semua membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah temui kamu ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya orang tidak tahu. Maukah kau baik nasib itu sebenarnya? Engkau tahu siapa dia? Dialah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Itu yang dari kelompoknya Al-Kifayah. Sekarang selanjutnya yang dari kelompoknya Mustafa. Lihat di bawah. Lihat di bawah. Kelompoknya Ubed lihat di sini. Lihatlah adalah dulu kaum Quraisy menuju Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiringi Muhammad dengan harta, tahta dan wanita. Namun usaha tersebut gagal. Kemudian kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan sebagai yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan pendidikan satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat dan merayakan kepada masyarakat Islam ya. Sekarang kalian kerja. Yang sudah bekerja maju di depan presentasikan. Sama saya. Kelompok mana yang sudah selesai? Satu menit lagi ya.
Mana sudah? Sekarang kelompok Bayu dengan Vika dengan maju ya, F. Silakan nama kelompok dengan nama apa? Salam dulu. Kuat, Bayu sekarang mana ulang? Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat suaranya ya. Kami dari kelompok 1. Ibu kami presentasikan hasil diskusi kami. Kalian deh yang di atas kalian tanya. Tanya. Tentang toleransi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan manusia. Yahudi yang tinggal di salah satu Yang besar tadi ada tanya. Ini kalau tidak mengerti tanya ya. Setiap hari Nabi Muhammad SAW datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat dengan netra. Setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapi pengemis Yahudi itu selalu memandang Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapinya berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu ingin mendekati jenderal Nabi SAW. Dalam sederhananya, saat itu pengemis Yahudi mendapat kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada. Yang ini tangan yang Muhammad SAW. Juga pengemis itu pun menangis dan menyesali perbuatannya. Pertanyaan, apa judul bacaan doa? Tentang toleransi Rasulullah SAW. Sebutkan siapa saja tokoh yang kita diakui Nabi Muhammad SAW, pengemis Yahudi dan Abu Bakar. Apa hikmah dari kisah Rasulullah dan pengemis ini? Nabi Muhammad adalah orang yang berbicara. Apakah pengemis Mekah itu selalu menghina Nabi Muhammad? Apakah kita harus mengikuti sikap Muhammad? Karena adalah Nabi Muhammad itu Allah harus kita toleran. Sekarang Bayu lagi. Sudah mengerti? Iqbal sudah mengerti? Karena kelompok 12 sudah mengerti, ibu yang tanya kalian ya. Sebenarnya kalian yang tanya mereka. Tapi karena kalian sudah mengerti, ibu yang tanya kalian. Ini tadi kelompok 1 punya kan? Ini tadi membahas tentang apa?
Nabi Muhammad dan dengan buta pintar. Terus dari cerita yang mereka baca ini dia punya tokoh-tokoh dalam video yang diputar tadi ada siapa saja? Muhammad, buta, dan Bapak. Nah, dari cerita ini hikmah yang kalian ambil atau kalian teladani di kehidupan kalian apa? Dari sifat Nabi Muhammad. Baik, terus apa lagi? Lemah lembut, apa lagi? Membantu orang lain. Sekarang kita tepuk sama dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 keren sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang lanjut kelompok 2. Maju dekat. Sekarang ini yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa merupakan besar yang telah dilaksanakan saya dan prinsip-prinsip keyakinan, akidah agama disahkan suatu hari kaum musyrik Makkah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad. Mereka untuk agar Nabi Muhammad bersama umatnya mengikuti terkait keyakinan mereka dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhannya Muhammad setahun dan kamu menyembah Tuhan kami. Tetapi kalau agamamu benar kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kami juga akan menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kami juga akan memperoleh keuntungan. Kalian menolak unsur orang musyrik. Karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama. Tidak mungkin pula perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seseorang yang ikhlas terhadap agamanya. Peristiwa ini yang menjadi sebab keringannya USI Kafirun. Apa judul bacaan di atas? Toleransi dan atasannya. 2. Sebutkan siapa saja tokoh dalam cerita di atas. Rasulullah dan kaum muslimin. Apa atasannya dari toleransi? Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. 4. Apa yang menekaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah
siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Nabi Muhammad, kaum dengan apa lagi? Kaum musyrik. Terus dalam surat apakah disebutkan tentang toleransi? Surat apa? Surat apa? Al-Kafirun. Sekarang kita beri tepuk salut untuk kelompok 2 bagus ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, itu semuanya kita lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Jadi cerita yang ada di ini LKPD sama dengan cerita yang ibu tampilkan di laptop ya. Jadi cerita 2 itu menjelaskan tentang toleransi dan batasannya, dan juga toleransi Nabi Muhammad dengan pengemis tua. Walaupun dia seorang pengemis, Nabi Muhammad tetap membantu saya. Tidak ada pilih kasih ya. Jadi walaupun dia pengemis, dia tetap manusia juga yang harus kita hormati. Selanjutnya ibu akan kasih soal individu. Tadi kelompok ya. Sekarang ibu kasih soal individu dan dikerjanya secara mandiri. Ini untuk Bayu. Baca soalnya ya. Baca. Soalnya itu dia bilang, tulislah pengalamanmu bergaul dengan teman yang berbeda agama. Terserah kalian ya. Mau kalian berbeda agama di rumah atau di sekolah, terserah. Yang penting tulis kalian punya pengalaman. Tulis kalian punya pengalaman.
cara bermain kalian bagaimana? Main dengan baik-baik, iya. Main dengan damai, apa lagi? Terus ketika waktu sembahyang apa yang kalian lakukan? Minta izin itu. Terus kalau kita mah kalau jamnya dia untuk sembahyang apa yang dilakukan? Dia menunggu ya. Tetapi yang ditanya kalau dia mau pergi sembahyang ketika dia bermain sama kalian, apa? Dia pergi mana dia kalau sembahyang? Gereja. Oke, gereja. Kalau sembahyang kalian menunggu ya, dia habis pulang sembahyang dulu baru kalian bermain lagi. Tepuk tangan dulu guys, anak kelas 4, anak kelas 4 sudah pintar ya. Tepuk tangan. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan, menyebalkan, atau tidak asik? Menyenangkan. Oke. Sekarang ibu mau tanya lagi. Apa yang kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? Bisa apa? Hah? Bisa apa ibu dengar? Bisa apa? Yang kalian mengerti. Ibu kan sudah menjelaskan tadi kan. Kalian juga sudah maju presentasi. Terus ibu tanya, menyenangkan tidak? Kalian bilang menyenangkan. Terus kalian mengerti tidak tentang pembelajaran hari ini? Mengerti. Nah, sekarang ibu tanya, mengertinya apa? Kita belajar tentang apa? Perbedaan agama. Terus kalau perbedaan agama, bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Harus saling apa? Harus saling menghargai tanpa melihat statusnya ya. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda. Apakah ada yang kalian ingin tanyakan? Sudah mengerti kan semua? Tanya lagi apa? Tidak? Sekarang kalau buku dengan pena. Ibu kasih kalian tugas ya. Kalau tidak habis kerja di sini, kerjanya di rumah. Satu saja soalnya. Nomor 1. Sudah? Satu, semua agama, semua agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghargai. Untuk saling menghargai. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghargai. Dari pernyataan tersebut itu pernyataan yang benar atau salah? Itu pernyataan kan? Pernyataan itu benar atau salah? Kalian tinggal tulis di bawah, jelaskan dengan alasannya. Kalau benar alasannya apa? Kalau salah alasannya apa? Oke, nanti kita lanjutkan itu di rumah ya. Lanjutkan di rumah. Satu orang maju ke depan. Tadi kan kita sudah 4 kali.
Tidak